Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, dan sampai kemudian kepada wujud bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah, terutama sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya khusus berbicara untuk remaja, para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yang artinya bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta berkembanglah segala macam persoalan, sehingga seseorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong, memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karena itu, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum, semerbak, indah, mewangi. Sedap dipandang menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu pun selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu. Kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam ini tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Cinta dalam artian yang positif, pertama, dia akan selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan suatu keindahan yang relatif saja.
Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi boleh juga cinta segalanya sesuatu menjadi indah. Namun bagaimanapun juga kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Itulah cinta dalam bentuk keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan yang semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi inilah lahir yang ketiga, bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata berani bercinta, artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan bagaimana kepada nilai-nilai agama, umpamanya yang pertama cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Salat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggak-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatang keindahan. Karena apa? Karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan sholat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila kita jatuh cinta kepada seorang gadis. Walaupun rumahnya jauh katanya, gunung pun akan kudaki, lautan ku seberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta. Cinta selamanya melahirkan energi, power. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama. Demikian juga cinta kita kepada perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun, kita pasti berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntunan si buah hati, belahan jantung, belahan jiwa. Kadang-kadang malam minggu misalnya, si doi ngajak nonton umpamanya, duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loak, entah celana mampir dulu ke tempat lain gitu. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati, belahan jiwa. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main. Terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, malah kadang-kadang minta ditambah cubit lagi. Itulah romantikanya cinta. Sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan
sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya di dunia yang penuh dengan pembenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Kita jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya. Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja, para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya nggak karu-karuan gitu. Cari rupa yang cantik, indah, menawan. Namun jangan lupa saya katakan, di zaman ini di mana sering terjadi pembenturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian, di mana teknologi sudah sedemikian ada banyak aplikasi-aplikasi yang menjalur kepada memperbaiki wajah gitu kan. Di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa dapat dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi. Bahkan di sosial media dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Ibnu Majah, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sekian penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.